Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Rahmawati dengan NIM 2030205113. Saya di sini akan menjelaskan mengenai produk industri kelapa sawit terbesar di Indonesia. Untuk memenuhi mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Wendy Anugrah Octavian. Minyak sawit atau dalam bahasa Inggris disebut dengan palm oil adalah minyak nabati yang didapat dari buah pohon kelapa sawit. Minyak sawit ini diperkirakan telah digunakan oleh manusia sejak tahun 5.000 tahun yang lalu. Minyak sawit ini memiliki manfaat dan kegunaan yang luas sekali dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya adalah sebagai minyak goreng makanan, minyak pelumas, campuran bahan bakar biodiesel, bahan baku cat, bahan baku kosmetik, mentega, sabun, dan masih banyak lagi kegunaannya. Karena kegunaan dan manfaatnya yang begitu luas, saat ini minyak sawit telah menjadi suatu komoditas yang sangat penting. Dunia ini telah memproduksi sebanyak 54 juta ton di tahun 2015 dan diprediksikan akan meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan FAO, Food and Agricultural Organization, permintaan terhadap minyak sawit akan meningkat 2 kali lipat di tahun 2020 dan 3 kali lipat di tahun 2050. Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksinya sebanyak 31,1 ton pada tahun 2015, sedangkan berada di urutan kedua adalah negara tetangga, yaitu Malaysia dengan total produksinya sebanyak 19,20 ton. Di urutan ketiga juga merupakan negara Asia Tenggara, yaitu Thailand dengan hasil produksi minyak sawit sebanyak 2,18 ton di tahun 2015. Industri minyak kelapa sawit adalah perusahaan besar di Indonesia dan telah mengangkat jutaan keluarga dari kemiskinan. Berdasarkan data 2013 dari Menteri Perindustrian, industri minyak menyumbang 1,6% dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Industri minyak sawit Indonesia juga menyumbang 11% atau USD 20 miliar dari total ekspor, memberikan kontribusi pendapatan valuta asing yang signifikan. Minyak sawit adalah salah satu minyak paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai variasi makanan, kosmetik, produk kebersihan, dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakan minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan karena pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Efek samping yang negatif dari produksi minyak sawit selain dampaknya kepada kesehatan manusia karena mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi, adalah fakta bahwa bisnis minyak sawit menjadi sebab kunci dari penggundulan hutan negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Namun Indonesia juga merupakan penghasil gas emisi rumah kaca terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia.
Kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. Dalam jangka panjang, permintaan dunia akan minyak sawit menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan karenanya meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit, seperti produk makanan dan kosmetik. Sementara itu, pemerintah di berbagai negara sedang mendukung pemakaian biofuel. Ekspektasi produksi minyak kelapa sawit pada tahun 2016 yaitu dengan 36.000. Hanya beberapa industri di Indonesia yang menunjukkan perkembangan secepat industri minyak kelapa sawit selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari Indonesia dan juga dari pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia, dengan imbas negatif pada lingkungan hidup dan penurunan jumlah produksi hasil-hasil pertanian lain karena banyak petani beralih ke budidaya kelapa sawit. Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor. Negara-negara tujuan ekspor yang paling penting adalah RRT, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit terutama dari India. Memang mayoritas dari minyak sawit yang diproduksi di Indonesia diekspor, namun karena populasi Indonesia terus bertumbuh, disertai kelas menengah yang berkembang pesat, dan dukungan pemerintah untuk program biodiesel, permintaan minyak sawit domestik di Indonesia juga terus berkembang. Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan mandek di tahun-tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium konversi lahan gambut. Produksi dan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Produksi pada tahun 2008 dengan jumlah 9,2 juta ton, pada tahun 2009 19,4 juta ton, pada tahun 2010 21,8 juta ton, pada tahun 2011 23,5 juta ton, pada tahun 2012 26,5 juta ton, pada tahun 2013 30,0 juta ton, pada tahun 2014 31,5 juta ton, pada tahun 2015 32,5 juta ton, pada tahun 2016 dengan 32,0 juta ton. Ekspor pada tahun 2008 dengan 15,1 juta ton, pada tahun 2009 17,1 juta ton, pada tahun 2010 17,1 juta ton, pada tahun 2011 17,6 juta ton, pada tahun 2012 dengan 18,2 juta ton, pada tahun 2013 22,4 juta ton, pada tahun 2014 dengan 21,7 juta ton, pada tahun 2015 dengan 26,4 juta ton, dan pada tahun 2016 dengan 27,0 juta ton. Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit naik drastis selama 1 dekade terakhir. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
menyatakan Indonesia bisa memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun, mulai dari tahun 2020. Industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci bagi perekonomian Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil devisa yang penting dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang Indonesia. Dalam hal pertanian, minyak merupakan industri terpenting di Indonesia yang menyumbang di antara 1,5 sampai 2,5% terhadap total produk domestik bruto. Hampir 70 perkebunan kelapa sawit terletak di Sumatera. Tempat industri ini dimulai sejak masa kolonial Belanda. Sebagian besar dari sisanya sekitar 30% berada di Pulau Kalimantan. Yang pertama yaitu Sumatera dengan yang kedua yaitu Kalimantan. Dalam hal geografi, Riau adalah produsen minyak sawit terbesar di Indonesia, disusul oleh Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 11,9 juta hektar, hampir 3 kali lipat dari luas di area di tahun 2000. Waktu sekitar 4 juta hektar lahan di Indonesia dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran yang sangat sederhana di sektor kelapa sawit Indonesia karena mereka memiliki perkebunan yang relatif sedikit. Sementara perusahaan swasta besar, misalnya Wilmar Group dan Sinarmas Group, dominan karena menghasilkan sedikit lebih dari setengah dari total produksi minyak sawit di Indonesia. Para petani skala kecil memproduksi sekitar 40% dari total produksi Indonesia. Namun, kebanyakan petani kecil ini sangat rentan keadaannya apabila terjadi penurunan harga minyak kelapa sawit dunia karena mereka tidak dapat menikmati cadangan uang tunai atau pinjaman bank seperti yang dinikmati perusahaan besar. Siapa yang memiliki perkebunan minyak sawit di Indonesia? Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, contohnya Unilever Indonesia, telah atau sedang melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas penyulingan minyak sawit. Hal ini sesuai dengan ambisi pemerintah Indonesia untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dari sumber daya alam dalam negeri. Indonesia selama ini berfokus dan tergantung pada ekspor minyak sawit mentah dan bahan baku mentah lainnya. Namun, selama beberapa tahun terakhir ini mau mendorong proses pengolahan produk sumber daya alam supaya memiliki harga jual yang lebih tinggi dan yang berfungsi sebagai penyangga saat meluncurnya harga minyak sawit. Kapasitas penyulingan di Indonesia melompat menjadi 45 juta ton per tahun pada awal 2015. Naik dari 30, juta ton pada tahun 2013 dan lebih dari 2 kali lipat kapasitas di tahun 2012 yaitu 21, juta ton. Kebijakan pajak ekspor minyak sawit Indonesia. Untuk meningkatkan perkembangan di industri hilir sektor kelapa sawit, pajak ekspor untuk produk minyak sawit yang telah disuling telah dipotong dalam beberapa tahun belakangan ini. Sementara itu, pajak ekspor minyak sawit mentah CPO berada di antara 0% sampai 22,5%. Tergantung pada harga minyak sawit internasional.
Indonesia memiliki mekanisme otomatis sehingga ketika harga CPO acuan pemerintah berdasarkan harga CPO lokal dan internasional jatuh di bawah $750 Amerika Serikat per metrik ton, pajak ekspor dipotong menjadi 0%. Ini terjadi di antara Oktober 2014 dan Mei 2016. Waktu harga acuan ini jatuh di bawah $750 per metrik ton. Masalahnya, bebas pajak ekspor berarti pemerintah kehilangan sebagian besar pendapatan pajak ekspor yang sangat dibutuhkan dari industri minyak sawit, maka pemerintah memutuskan untuk mengintroduksi pungutan ekspor minyak sawit dari pertengahan 2015. Pungutan sebesar $50 Amerika Serikat per metrik ton diterapkan untuk ekspor minyak sawit mentah dan pungutan senilai $30 per metrik ton ditetapkan untuk ekspor produk-produk minyak sawit olahan. Pendapatan dari pungutan baru ini digunakan sebagian untuk mendanai program subsidi biodiesel pemerintah. 5 faktor yang mempengaruhi harga minyak kelapa sawit. Yang pertama yaitu permintaan dan persediaan. Yang kedua yaitu harga minyak nabati lain, terutama kedelai. Yang ketiga yaitu cuaca, dan yang keempat yaitu kebijakan impor negara-negara yang mengimpor minyak kelapa sawit, dan yang kelima yaitu perubahan dalam kebijakan pajak dan pungutan ekspor atau impor. Pada Februari 2015, pemerintah mengumumkan kenaikan subsidi biofuel dari Rp1.500.000 per liter menjadi Rp4.000 per liter, sebuah upaya untuk melindungi para produsen biofuel domestik. Melalui program biodiesel ini, pemerintah mengkompensasi para produsen karena perbedaan harga antara diesel biasa dan biodiesel yang terjadi akibat rendahnya harga minyak mentah dunia sejak pertengahan 2014. Selain untuk mendanai subsidi ini, hasil dari pungutan ekspor juga disalurkan untuk penanaman kembali, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di industri minyak sawit Indonesia. Isu-isu lingkungan hidup perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah sering dikritik kelompok-kelompok pecinta lingkungan hidup karena terlalu banyak memberikan ruang untuk perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada penggundulan hutan dan penghancuran lahan bakau. Dan sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan internasional yang mencari minyak sawit ramah lingkungan sesuai dengan kriteria Round the Table on Sustainable Palm Oil, perkebunan-perkebunan di Indonesia dan pemerintah perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan ramah lingkungan. Para pemerintah negara-negara barat, misalnya Uni Eropa, telah membuat aturan-aturan hukum yang lebih ketat mengenai produk-produk impor yang mengandung minyak sawit dan karena itu mendorong produksi minyak sawit yang ramah lingkungan. Pada tahun 2019, Indonesia mendirikan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global dari minyak sawit Indonesia dan mengaturnya dalam aturan-aturan ramah lingkungan yang lebih ketat. Semua produsen minyak sawit di Indonesia didorong. Masalah apa yang menghalangi perkembangan industri minyak sawit di dunia? Kesadaran bahwa penting untuk membuat lebih banyak kebijakan ramah lingkungan, konflik masalah tanah dengan penduduk lokal karena ketidakjelasan kepemilikan tanah, ketidakjelasan hukum dan perundang-undangan, biaya logistik yang tinggi karena kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai industri perkebunan kelapa sawit, industri minyak kelapa sawit yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.